Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yulia Kumalasari, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka dengan NIM 1821024. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua akidah Syiah, yang ketiga akidah Mu'tazilah, yang keempat akidah Khawarij, dan yang terakhir yaitu akidah Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari dalam kitabnya Syiadah Al-Talikat, Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin dan setelahnya. Ulama mengatakan sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Salah satu ulama besar Islam adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh yang hidup di akhir abad ke-5 dan awal abad ke-6 Hijriyah. Beliau sangat terkenal dengan ilmu dan kedamaian. Namanya berkaitan dengan salah satu jalan sufi yang luas penyebarannya di bagian utara negeri Afrika, Mesir, Syam, Irak, dan sebagainya. Baiklah, biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dr. Syed bin Musfir Al-Qahtani dalam bukunya Buku Putih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah Abdullah Qadir bin Abdul Salim Musa Yanki Dausat bin Abu Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdul bin Musa Al-Junni bin Abdul Al-Mahad. Beliau dijuluki dengan Mujmil bin Hasan Al-Matani bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadan 1471 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 177 Masehi. Beliau dilahirkan di negeri Jailan, yaitu negeri yang terpencil di belakang Tabrasan yang dikenal dengan Kail atau Kailan. Penisbahan nama itu ke wilayah ini menjadi Jalil Jailani dan Kailani adalah pada tahun 1471 Hijriah. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah pada bulannya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi dua paham saling bertentangan. Ahlussunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang moderat, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar akal manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut muridnya dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil naqli Al-Qur'ani dan As-Sunnah dan akli ijtihad, ijma, dan qiyas. Jadi di sini Al-Jailani tidak jelaslah di sini bahwa Al-Jailani tidak menghendaki manusia pasrah pada nasib dan takdir Allah sebagaimana kaum Jabariyah. Juga tidak seperti Qadariyah yang menafikan
peranan Allah dalam setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, Al-Jailani menengahi di antara dua kutub pemikiran yang ekstrim manusia. Oleh Jailani dianjurkan untuk berusaha dan berdoa. Dan jika takdir sudah tiba, manusia harus menerima tawakal, sebab Allah lebih mengetahui segala hikmahnya. Baiklah, pola pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau mempunyai manhaj yang baik dalam menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, khususnya masalah-masalah akidah yang dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu beliau menjelaskan masalah akidah dengan metode bayani yang tepat, ungkapan dan mudah, praktis, sejajar dan seimbang, yaitu seimbang antara misi, gerakan jiwa, kecenderungan dalam memberikan penjelasan jauh dari keruwetan. Misalnya adalah ketika beliau memberikan pengertian tentang iman. Beliau berkata, kami yakin bahwa keimanan adalah perkataan dengan lisan, pengetahuan dengan hati, dan melaksanakan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, menguatkan dengan ilmu, melemah dengan kebodohan, dan timbul karena adanya kemunafikan. Yang kedua, keteguhan untuk tidak keluar dari madhul apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis Nabi dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditunjukkan perkataannya, kami tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah, kami baca ayat dan hadis, dan kami berikan kepada keduanya. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana sifat itu kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan berkali-kali bahwa akidahnya adalah akidah salaf, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mematikannya menjadi imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, menolak penakwilan. Yang keempat, menolak penakwilan para mutakalimun. Seperti biasanya manhajnya adalah menolak penakwilan kepada pengambilan dalilnya bisa dilakukan berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Seperti yang kita jelaskan di depan, karena penakwilan menuntut untuk mendahulukan akal daripada nas. Jika antara keduanya menjadi pertentangan, maka dilakukan penakwilan yang masuk akal. Begitupun yang dikatakan secara jelas seperti yang dikatakan tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy. Kelima, nahan diri dari sesuatu yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, baik dari sisi penetapan maupun penolakan. Sikap semacam ini terlihat jelas dalam perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mengatakan tentangnya dan tentang sifat-sifatnya dengan perkataan yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya kepada kita. Dari sisi akidah, Al-Jailani dekat dengan corak mazhab Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Di bidang fikih ia condong ke mazhab Syafi'i. Namanya termasuk dalam jajaran ulama terkemuka dan terpandang yang menjadi narasumber Syafi'iyah, sebagaimana disebut dalam beberapa kitab tabakat kumpulan biografi mazhab Syafi'i.